Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ganesha Aryadi, NPM 19310021 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan goiter non toksik. Definisinya, goiter adalah pembesaran kelenjar tiroid, hipertiroid, hipertiroid atau hipertiroid. Jadi goiter bukan merupakan suatu diagnosis. Besarnya goiter sangat bervariasi, dapat cukup besar. Nah, di sini contoh orang yang terkena goiter dan yang normal itu sangat berbeda kelenjarnya. Nah, perempuan lebih sering daripada laki-laki, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1,5 lebih sering di usia 41 sampai 50 tahun. Etiologinya, goiter non toksik disebabkan oleh kekurangan iodium, konsumsi goitoren yang tinggi, gangguan hormonal, dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risikonya dapat terjadi yaitu jenis kelamin, usia, konsumsi obat-obatan tertentu. Tanda dan gejala: massa kelenjar membesar pada di leher. Jika cukup besar dapat menekan trakt di sekitar trakea sehingga dapat mengakibatkan gangguan respirasi, gangguan menelan makanan. Yang ketiga, tidak tahan cuaca dingin dan rasanya itu tidak nyaman pada di bagian leher. Di daerah endemik, goiter dapat ditemukan pada lebih dari 10% populasinya. Sedangkan goiter sporadik dapat dikarenakan faktor lingkungan atau faktor genetik yang tidak berpengaruh pada populasi umum. Stadium pembesaran pada kelenjar tiroid. Makroskopisnya, tonjolan teraba, lembek, bistik sampai keras seperti daging. Parenkrim di antara dua nodul dapat fibrotik. Pada daerah endemik, stoma dapat mencapai 100 gram. Mikroskopiknya, pada permukaan folikel kecil berisi sedikit koloid dan dilapisi epitel torak. Beberapa tahun kemudian, koloid mengumpulkan pada folikel sehingga sebagian besar folikel membesar dilapisi epitel gepeng. Stroma ini disebut stroma koloides. Fokus hiperplasia dan fokus menyimpan koloid berlebih akan menekan jaringan tiroid di sekitarnya sehingga terjadi pembentukan nodul atau tonjolan di bagian leher. Pengobatannya yaitu 1. Medikamentosa A. Hormon tiroid baik untuk yang hipertiroid atau hipertiroid. B. Iodium radioaktif dapat diberikan pada pasien yang lebih dari 12 tahun dengan tanda-tanda observasi. Yang ketiga, pembedahan bila ada gangguan kosmetik atau penekanan di bagian leher. Yang kedua, saya akan membahaskan Graves disease. Graves disease ini suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibodi dalam serum. Antibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH, perorisome tiroid, dan triglobulin. Dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Dan ini contohnya bisa kita lihat. Etiologinya yaitu penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya.
autoimunnya yaitu generik usia 20 sampai 40 tahun. Yang sering terkena itu yaitu seorang perempuan. Tanda dan gejalanya yaitu tiroidikosis, sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebihan di dalam tubuh. Oftalmopsia, di mana mata menjadi menonjol, terasa kering, tekan atau sakit, kelopaknya membengkak, sensitif terhadap cahaya, penglihatannya ganda pada satu objek, memerah akibat peradangan. Dermopati itu kelainan kulit, kadang disebut myxedema primitiva. Patofisiologinya, penyakit Graves timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH. Sebagai akibatnya, antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH. Hipofisis, akibatnya terjadi hipertiroidisme. Imunoglobulin yang dapat merangsang tiroid ini, TSI, disebabkan kelainan imunitas yang herediter. Diagnosis atau pemeriksaan penunjang yaitu tes darah, tes serapan yodium radioaktif, tes pencitraan. Perawatannya itu perawatan untuk penyakit Graves tergantung pada prestasi perawatan, terdiri dari kontrol gejala yang cepat dan pengurangan sekresi pada hormon tiroid. Pemblokiran beta adrenal harus dimulai untuk pasien dengan gejala. Ada 3 opsi obat anti-tiroid yang terlambat sintesis dan pelepasan pengobatan kelenjar tiroid: tiroidektomi total atau subtotal. Penata laksanaannya yaitu obat anti-tiroid itu metamizole, carbimazole, dan popolilitotocil. Obat penghambat beta propranolol, metoprolol, atenolol, dan nadolol. Terapi yodium radioaktif, pembedahan. Makroskopisnya itu kelenjar membesar difus mencapai 2-4 kali jaringan tiroid dewasa sampai utuh dan tidak melekat. Kelenjar biasanya lunak dan licin. Mikroskopisnya hiperplasia folikel berukuran kecil sampai dengan sebagian hiperplasia dengan struktur papiler. Epitel folikel berbentuk torak dengan inti pada bagian dasar. Koloid di dalam lumen folikel tampak pucat, membentuk gambaran scalloping dengan tepi berlekuk. Selanjutnya yaitu saya membahas tiroiditis Hashimoto. Definisinya, Hashimoto tiroidisme adalah penyakit autoimun yang menghancurkan sel-sel tiroid atau sel-sel dan proses kekebalan yang dimediasi oleh antibodi. Ini adalah penyebab paling umum dari hipertiroid di negara maju. Sebaliknya, di seluruh dunia penyebab paling umum dari hipertiroidisme adalah asupan makanan yodium yang tidak memadai. Penyakit ini juga dikenal sebagai tiroiditis autoimun, kronis, dan tiroiditis limfositik dan kronis. Patologi penyakit ini melibatkan pembentukan antibodi anti-tiroid yang menyerang jaringan tiroid, menyebabkan fibrosis prosesif. Diagnosis seringkali menentang dan mungkin memerlukan waktu hingga nanti dalam proses penyakit. Temuan laboratorium yang paling umum menunjukkan peningkatan hormon perangsangan tiroid atau yang disebut TSH dan kadar tiroksin bebas FT4 yang rendah ditambah dengan peningkatan antibodi. Etiologinya, penyakit Hashimoto sangat kurang dipahami, tetapi kebanyakan pasien mengembangkan antibodi terhadap berbagai antigen tiroid. Yang paling umum adalah anti-tiroid peroxidasi, anti-TPO. Banyak
juga yang membentuk anti-thyroglobulin dan antibodi penggambut reseptor atau TSH. Antibodi ini menyerang jaringan tiroid yang pada akhirnya menyebabkan produksi hormon tiroid tidak memadai. Epidemiologi. Setelah usia 6 tahun, Hashimoto adalah penyebab paling umum dari hipertiroidisme di Amerika Serikat dan di daerah-daerah di dunia di mana asupan yodium memadai. Patofisiologinya, perkembangan penyakit Hashimoto dianggap berasal dari autoimun dengan infiltrasi limfosit dan tribosit sebagai ciri khas. Diagnosis saat ini didasarkan pada gejala klinis yang berkorelasi dengan hasil laboratorium peningkatan TSH dengan kadar tiroksin normal ke rendah. Sangat menarik untuk dicatat bahwa hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan peran antibodi antiroid polysaccharide anti-TPO dalam patogenesis penyakit tiroid autoimun. Histopatologinya, pada saat pemeriksaan patologis ada pembesaran tiroid yang difus dan ada yang simetris. Kapsul sering dengan lobus piramidal menonjol saat dipotong. Permukaan mirip dengan kelenjar getah laring dengan warna coklat pucat. Karsinoma papiler. Definisinya, papillary thyroid carcinoma atau disebut PTC adalah keganasan epitel yang menunjukkan bukti diferensiasi sel folikel dan serangkaian fitur nuklir yang khas. Ini adalah neoplasma tiroid paling sering dan membawa prognosis terbaik secara keseluruhan. Tumor biasanya muncul sebagian massa padat yang tidak teratur, tetapi dalam kasus yang jarang mungkin memiliki fitur isi. Salah satunya fitur utama PTC adalah kemampuan untuk menyerang struktur yang berdekatan seperti limfalik sekitar 10%. Pasien dapat datang dengan penyakit metastatis pada presentasi awal. Prognosis keseluruhan baik untuk pasien yang berusia kurang dari 45 tahun. Risiko yang diketahui untuk PTC meliputi paparan radiasi. Insiden kanker tiroid papiler lebih besar pada orang yang memiliki riwayat terhadap radiasi penyakit yang signifikan dapat menyebabkan timbulnya karsinoma papiler. Ada genetiknya itu, ada beberapa sindrom keluarga yang terlihat dengan PTC termasuk populasi adenocarcinoma familia sindrom Gardner familia telah dilaporkan pada 5% dari semua pasien dengan PTC dan mungkin menandakan perjalanan penyakit yang lebih agresif. Ada juga insiden PTC yang lebih tinggi di daerah dengan asupan yodium makanan tinggi dan pada pasien yang sudah memiliki penyakit tiroid jinak yang sudah ada sebelumnya. Epidemiologi itu karsinoma tiroid papiloid adalah bentuk utama dari kanker tiroid menjadi 14,9%. Karsinoma tiroid papiloid terjadi terutama pada orang dewasa dengan resikonya 3:1 perempuan laki-laki dan usia rata-ratanya pada prestasinya yaitu 50 tahunan. Masih merupakan keganasan tiroid. Patofisiologinya, penataan ulang kromosom telah diidentifikasikan dalam PTC dan termasuk protogogen REE dan overexpresi gen. Histopatologinya secara kasar, PTC biasanya muncul sebagian neoplasma invasif dengan margin yang tidak jelas, konsistensi yang tegas dan permukaan potong putih granular. Dua fitur morfologis utama dari PTC konvensional ada perubahan papila dan nuklir.
papila terdiri dari tangkai tribovaskular sentral yang ditutupi oleh lapisan epitel neoplastik. Imunohistokimia jarang bermanfaat dalam mendiagnosis PTC meskipun mungkin dapat berperan dari penyakit. Perawatannya, keputusan perawatan primer memiliki dasar penilaian risiko yang mencakup data klinis, pencaraan dan cara yang dapat diidentifikasikan dan risiko bahkan fokus penyakit yang tidak dapat diidentifikasi juga. Diagnosanya, meskipun PTC sering bermanifestasi ke kelenjar yang bening regional itu umumnya masih membawa prognosisnya yang sangat baik. Namun ada beberapa fitur klinis latar belakang yang dapat menyebabkan prognosis yang buruk. Contoh, ukuran tumor besar, seks pria, pertumbuhan ekstratiroid. Makroskopisnya itu jaringan berdiameter 1 cm berkapsul konsisten kenyal, pembelahan penampung putih, difusi sebagai kenyal, sebagian lainnya rapuh. Selanjutnya yaitu karsinoma folikuler. Definisinya, tiroid adalah kelenjar endokrin yang terletak tepat di bawah tulang rawan krokin di leher dan terdiri dari lobus kanan dan kiri yang dipisahkan oleh tanah gunting. Kelenjar tiroid berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk melakukan metabolisme yang berbeda, folikel terdiri dari tiroid dan merupakan unit fungsional dan struktural kelenjar. Sel-sel epitel melapisi folikel yang bisa berbentuk kubus, berbentuk kolom, tergantung pada keadaan aktivitas. Sel-sel ini dapat mengembangkan pertumbuhan abnormal yang menyebabkan keganasan folikel. Kanker tiroid adalah salah satu tumor endokrin yang paling umum dan diklasifikasikan sebagai kanker yang tidak berdiferensiasi. Etiologinya, penyebab kanker tiroid memiliki hubungan dengan paparan radiasi, asupan neodymium, diabetes, obesitas, tiroidiksi, penggunaan estrogen, dan pilihan makanan posisi tiroid menjadikan target untuk paparan radiasi. Tiroid sangat sensitif terhadap radiasi pada usia yang lebih muda dan setelah terdapat risiko relatif terkena kanker. Diperkirakan bertahan selama lebih dari 50 tahun. Epidemiologinya, kanker tiroid ringkas sebagai kanker ke-9 yang paling umum dan mengembang 38% dari semua kasus baru, tepatnya di negara Amerika Serikat. Perawatannya, pengobatan dan perawatan tiroid folikel tergantung pada stadium saat presentasi karsinoma tiroid, loberkomi tiroid, dan isomatoid. Tetapi untuk karsinoma folikel, lansip, tiroiditis total, ablasi, radiasi, obat peningkatan tiropoin. Diagnosanya, tingkat kematian akibat kanker tiroid tetap stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk hingga berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuhnya yaitu di atas 38 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada gejala lain juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan atau mencium bau di kulit ini.
Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita kepapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri. Bila Anda mengalami gejala virus corona, seperti yang disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungin hotline 19 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, cukup aja. Oke, cukup dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.